Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BBPK Ciloto. Selamat datang kembali di Ciloto Podcast. Nah, teman-teman semuanya, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan. Ingat zaman waktu sekolah dulu, ada namanya hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi itu singkatnya, energi tidak bisa dimusnahkan, energi akan menjadi energi berikutnya atau energi lain. Energi itu tidak akan hilang, tetapi akan menjadi energi lain. Nah, contohnya ketika kita melakukan kebaikan, kebaikan itu sesungguhnya tidak akan hilang. Namun kebaikan itu bisa menjadi kebaikan yang sama atau menjadi kebaikan yang lain dengan bentuk yang lain. Nah, kita akan belajar dengan teman kita, sobat belajar kita, Mas Lukman kembali. Nah, Mas Lukman, apa kabar Mas Lukman hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Lukman, sekarang lagi sibuk apa Mas Lukman? Alhamdulillah lagi tugas belajar kan. Tugas belajar. Jurusan apa, Mas? Teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan. Oke, sebelum kita bertanya lebih jauh ke Mas Lukman ya. Nah, Mas Lukman, saya memikirkan bahwasanya Mas Lukman itu dulu, kita kan pernah lihat ya, mungkin teman-teman juga pernah lihat, sobat-sobat semua pernah lihat episode sebelumnya Mas Lukman itu sebagai alumni Nusantara Sehat atau penugasan khusus atau tenaga kesehatan yang ditempatkan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan tahun 2015. Waktu itu Mas Lukman udah cerita. Silahkan kalau pengen lihat ceritanya, Mas Lukman bisa dilihat di episode sebelumnya ya. Nah, kita akan tanya tentang Mas Lukman nih. Mas Lukman itu, kalau saya mengambil insight, di sana di Murotai waktu itu ya. Nah, di Murotai waktu itu Mas Lukman menabung energi positif. Bagaimana Mas Lukman menggugurkan keinginannya untuk bersenang-senang di sana dengan keterbatasan fasilitas, keterbatasan akses. Nah, terus Mas Lukman juga bagaimana mengikhlaskan hati untuk membersamai ataupun untuk melayani masyarakat di sana. Dan itu adalah sebuah tabungan energi positif menurut saya. Nah, dan Mas Lukman menuai kebaikan-kebaikan yang waktu itu menjadi petugas khusus ya, petugas khusus di daerah DTPK tadi. Dan kali ini Mas Lukman ada hadir menjadi sumber daya manusia di Kementerian Kesehatan. Nah, Mas Lukman bisa sedikit cerita Mas Lukman. Mas Lukman ini sekarang jadi PNS ya? Iya. Di Kementerian Kesehatan tahun berapa Mas Lukman? Saya di tahun 2020 akhir, Desember tahun 2020 saya resmi menjadi PNS di Kemenkes. 2020 ya? Akhir. Pas pandemi berarti Mas ya? Iya, betul. Saya angkatan PNS pandemi. Berarti angkatan pandemi ini ya? Oke. Mas Lukman, berarti Mas Lukman waktu itu lulus dari Nusantara Sehat tahun berapa Mas? Saya penugasan tim tahun 2017. Kemudian lanjut individu sampai tahun 2019. Oh, sempat nerusin ke penugasan individu ya Mas ya? 2019. Terus baru ikut tes di tahun 2019 ikut tes CPNS karena pandemi delay, ditunda sampai SKB-nya November dan Desember diputusin diterima menjadi CPNS. Tahun 2020. Oke, Mas Lukman. Nah, teman-teman, Mas Lukman ini sekarang menjadi PNS di Kementerian Kesehatan dan ditempatkan di BBPK Ciloto ya. Nah, Mas Lukman, kalau kita mencari insight ya, mendapatkan insight dari pengalaman Mas Lukman yang dulu. Nah, Mas Lukman, kira-kira Mas Lukman ngerasa nggak sih masuk PNS ini takdir Allah atas apa yang Mas Lukman perbuat? Nah, mungkin bisa ceritakan Mas Lukman, ikhtiar Mas Lukman mungkin ketika berniat untuk jadi PNS itu, dan mungkin apakah ada hubungannya dengan benefit atau kemanfaatan atau konversi dari Tuhan ya, dari Allah Subhanahu wa taala atas mungkin ada hubungannya nggak sih dengan Nusantara Sehat waktu itu? Mau boleh cerita Mas, silakan. Ya, jadi pada waktu Nusantara Sehat di Murotai saya pernah daftar PNS kan. Oh, pernah daftar PNS sekali, juga. Pernah sekali dan itu tidak lulus. Tidak lulus. 2016 atau 17 ya. Iya, okay. 16 atau 17. Nah, sehingga saya memang mungkin pada waktu itu saya ditakdirkan Allah untuk bisa menyelesaikan NS dengan maksimal ya. Nabung kebaikan dulu di sana gitu. Seakan-akan gitu tuh gitu kalau ya. connect sama energi kekekalan energi versi Kang TV tadi. Nah, jadi ya saya optimalkan. Jadi prinsip saya kerjain apa yang ada di depan gitu. Peluang apapun diambil gitu kan Kang. Jadi
benar-benar seperti Kang Tibia tadi sampaikan, ketika saya selesai bertugas dan saya bingung mau apa gitu ya, dan peluang terdekat adalah mendaftar CPNS pasca penugasan khusus itu, maka serasa Tuhan mudahkan, Kang. Apapun itu dimudahkan. Walaupun mungkin Mas Lukman zaman itu sudah ada kabar bahwasanya alumni Nusantara Sehat akan mendapatkan keuntungan atau benefit, misalnya ikut daftar CPNS mendapatkan sekian poin itu, Mas. Betul. Atau nggak? Ada nggak kira-kira, Mas? Iya, Ada ya, Mas? Iya, betul. Berapa poin, Mas, waktu itu? Nah, ini qadarullahnya, Kang, ya. Seperti halnya tadi, saya serasa ini adalah apa ya, hadiah terakhir dari Allah, karena sampai di tahun saya saja benefit itu berlaku bagi tenaga Nusantara Sehat. 20% poin nilai SKB bagi yang sudah mengabdi selama 2 tahun. Oh. Jadi setelah saya, pembukaan CPNS setelah saya, itu nggak ada lagi poin itu. Oh, nggak ada lagi, Mas? Nggak ada lagi. Memang itu menjalan kayak karpet buat Mas Lukman gitu ya? Masya Allah, begitu rasanya, Kang. Jadi itu yang mungkin yang Kang Bebe tadi sampaikan, energi energi yang kekal atas senyum yang diberikan orang-orang yang saya bantu ketika tuksus atau di Nusantara Sehat, mungkin dari doa mereka. Kita tidak pernah tahu mereka mendoakan, kita tidak pernah tahu senyum mereka itu ternyata mengandung doa buat kebaikan Mas Lukman di karir-karir berikutnya gitu ya, Mas ya. Mungkin ketika saya lulus SKB, Kang, pada waktu itu saya merasa bukan karena usaha saya. Bukan karena kepintaran mungkin. Bukan saya karena kepintaran, karena itu benar-benar faktor ajaib yang Allah berikan. Dengan kalau misalkan 20% itu tidak saya dapatkan, itu beda nilai saya dengan kompetitor itu 0,0 sekian. Wow. Dan itu masih bisa diperdebatkan mungkin ketika ada masa sanggah misalkan, ya kan. Tapi ketika karena saya langsung otomatis 20% nilai saya bertambah, maka sangat jauh sekali. Sangat jauh sekali nilainya dengan kompetitor. Jadi membuktikan bahwasanya qadarullahnya Allah itu sudah menyimpan kebaikan Mas Lukman ketika jadi tim Nusantara Sehat. Kebaikannya ditabung, kebaikan kepada masyarakat ditabung, kebaikan kepada orang lain ditabung, dan akhirnya dikonversilah menjadi energi tadi ya, PNS yang hanya beda 0,0 sekian. Mas Lukman ada pemenangnya menjadi PNS di Kemenkes. Gitu Mas Lukman ya. Nah, Mas Lukman, konversi itu saya yakin bisa jadi masih ada ya, bisa jadi masih ada ketika Mas Lukman jadi PNS dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mas Lukman itu hasil kebaikan Mas Lukman ketika menabung menabung energi positif ketika menjadi petugas Nusantara Sehat. Nah, Mas Lukman ada lagi nggak kira-kira menurut Mas Lukman nih kebaikan dari konversi tersebut? Salah satunya apa lagi kira-kira, ada nggak Mas Lukman? Ya, dengan kondisi saat ini, kan, saya lagi alhamdulillah dapat kesempatan tugas belajar. Betul, tugas belajar. Beasiswa dari pemerintah. Beasiswa dari Kemenkes. Dari Kemenkes. Ya. Memang waktu itu saya mungkin ini doa saya 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang lalu, Mas. Sebelum sebelum jadi PNS malah. Saya berharap memang habis tuksus itu ada 2 cabang, kan. Saya ingin kan kelebihan benefit dari Nusantara Sehat. Tugas khusus. 20% ketika lolos SKB CPNS atau mendapatkan beasiswa dari Kemenkes untuk sekolah lagi untuk studi berikutnya. Itu doa saya. 2 itu mana yang ternyata semuanya kecapai ya, Mas ya. Dan alhamdulillah saat ini. Alhamdulillah 2020 Mas Lukman keterima PNS, dan Mas Lukman tuba tahun berapa? Tahun 2023. 2023. Iya. Artinya Mas Lukman 2020 itu jadi CPNS, jadi PNS-nya 2021 dan wow, teman-teman baru CPNS setahun lebih Mas Lukman udah bisa mendapatkan beasiswa. Tidak semua PNS yang usianya baru setahun berkesempatan ditakdirkan untuk bisa tugas belajar loh teman-teman semuanya. Ini Mas Lukman benar-benar dapat konversi dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa atas kebaikan yang Mas Lukman tabung di tugas-tugas sebelumnya. Alhamdulillah. Mas Lukman, oke. Nah sekarang insight apa yang didapat mungkin buat teman-teman sobat belajar semuanya dari tadi ya, dari insight yang Mas Lukman dapatkan itu. Mungkin bisa di-sharing Mas Lukman? Ya, belajar dari apa yang saya alami teman-teman semua. Ada kata bijak mengatakan, sekecil apapun perubahan
ya setiap perubahan yang kita lakukan, meskipun itu 1%, maka itu akan merubah kehidupan kita berikutnya. Nah, saya pernah baca buku dia Atomic Habit namanya. Di sana dijelaskan setiap aktivitas kita, berbagai aktivitas kehidupan kita rubah menjadi lebih baik 1%, maka itu akan memberikan perubahan yang luar biasa di masa yang akan datang. Alhamdulillah ya Mas Lukman ya, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Lukman. Semoga energi kebaikan ini menyebar di seluruh bangsa dan baik bagi alam semesta ini semua. Oke Mas Lukman, sampai jumpa di episode berikutnya Mas Lukman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.